Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Ivan Maulana. Saya sebagai penyuluh kehutanan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor. Saya di sini membina beberapa kelompok tani hutan, yaitu KTH, yang bersinggungan langsung dengan KHDTK Hutan Diklat Rumpin. Sini kami sudah membina mitra KTH kami ada 5 kelompok tani di tiap dusun, yaitu KTH Lebak Sawo, KTH Babakan Setu, KTH Lio Maju, KTH Barokah Hijau, dan KTH Rumpin Indah. Nah, setiap KTH itu ada komoditi-komoditi unggulannya. Yang komoditi unggulan kami sekarang ini ada budidaya lebah madu, budidaya sereh wangi, budidaya cuka kayu, dan budidaya tanaman di bawah tegakan, yaitu ada kacang tanah, umbi-umbian, jagung, pepaya, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang unggulan budidaya lebah madu. Nah, budidaya lebah madu yang ada di KHDTK Rumpin, kita membudidayakan 2 jenis lebah, yaitu apis. Di sini kita bisa lihat apis serana, itu yang ada sengatnya, dan satu lagi lebah trigona, itu yang tanpa sengat. Nah, di sini kenapa kami membudidayakan 2 itu? Karena di potensi di hutan Diklat Rumpin itu memang ada berbagai jenis lebah. Nah, salah satunya itu apis serana dan trigona lepisep. Nah, di sini mungkin bisa kita sambil nerangkan ya. Di sini salah satu lebah trigona tanpa sengat. Ini merupakan lebah trigona lepisep. Ini merupakan lebah lokal Rumpin. Di sini, ini lepisep yang tanpa sengat. Di sini madunya agak sedikit khasnya itu ada asam. Dimana madu ini kaya akan kandungan nutrisi, asam amino dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat nanti potensi madunya yang ada di sini. Ini namanya kotak stup madu. Ini nama kotak stup madu. Tadinya madunya di alam, madu trigona lepisep bisa di alam, di bambu maupun di kayu. Jadi untuk memperbanyak, membudidayakan, dengan rekayasa kita membuat stup kotak lebah ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini contohnya kotak lebah ini. Ini jenis lepisep yang tanpa sengat. Nah, ini bisa dilihat, ini merupakan telurnya, telur tua, ini telur muda yang coklat. Ini madunya, pot madunya. Nah, madu ini di sini sudah mengandung propolis, bipolen, dan madu itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat tidak menyengat madu ini. Ini memang tidak menyengat. Ini jenis lokal. Ini bisa berada di rumah-rumah penduduk, bisa di tiang, bisa di pintu, bisa di atap, bisa di pondasi. Jenis-jenis kalau menurut orang Sunda mah ini mah tewel, madu tewel, kelanceng. Nah, seperti ini madunya. Nah, pembuatan stup ini biasa dari papan yang ada di tempat kita, dibuat sedemikian rupa. Nah, dari bambu dipindah dari alam, pindah ke sini sesuai susunannya. Dan untuk menghasilkan madu, kalau pakannya tersedia bunga-bunga di sini, jadi madu ini bisa menghasilkan dalam seminggu 2 minggu aja udah terisi madu. Tapi memang untuk produksi butuh jangka waktu 2-3 bulan untuk menghasilkan 1 liter madu dengan jumlah setup. Kalau jenis lepisep ini butuh sekitar 25-30 setup untuk mencapai hasil madu 1 liter. Nah, beda dengan jenis madu biroi sini. Nih, Mas. Ini madu biroi aslinya dari Sulawesi. Nah, di sini madu biroi dari Sulawesi ini lebih produktif. Nah, kami mengadakan madu biroi ini untuk produksi karena kedepannya memang Rumpin pengen jadi lumbung madu. Nah, ini biroi kami asalkan kita pengadaan dari Sulawesi, alhamdulillah cocok. Intinya pakannya tersedia. 1 setup ini kisaran harganya lumayan 1 juta ke atas, tapi sebanding dengan hasil ini.
Nah, satu setup ini dibagi 3 fase. Di sini telur sama koloni. Di sini hasil madu tingkat kedua. Di sini madu juga untuk pintu ketiga. Nah, ini sudah kami lakukan pemanenan di dalam jangka 2 bulan sampai 3 bulan. Hanya satu stop ini menghasilkan 2 liter. Beda dengan Lepisep tadi ku butuh 25 stop. Kalau ini hanya satu stop ini, selama 2 bulan 3 bulan pakannya tersedia bunga-bungaan, bisa manen 2 liter madu murni. Selain madu juga ada propolisnya. Nah, ini jenis biroi. Ada lagi satu jenis, Mas, di sini jenis Itama ini. Nah, Itama ini jenisnya jenis dari Kalimantan sama Sumatera. Ini khas dari bongkol kayu pohon. Nah, ini keunikannya, ini madunya bisa diisap, disedot. Nah, skala produksi, untuk produksi sama seperti biroi. Intinya asal pakannya tersedia bunga-bunganya, ini dalam 2 bulan 3 bulan menghasilkan 2 liter madu juga. Mungkin itu untuk budidaya lebah tanpa sengat trigona. Dan untuk budidaya lebah sengat, di sini bisa kita lihat. Nah, ini jenis Apicerana, bisa kita lihat lebah-lebahnya. Jenis Apicerana ini memang sengat. Ini Apicerana lebah lokal lumpin. Nah, ini ada sisir-sisirannya yang madu hutan. Nah, ini rasanya tergantung apa yang bunga diisap. Lagi musim bunga karet, rasanya karet. Lagi musim nanti bunga rambutan, rasanya madu rambutan. Nah, ini sengat. Ini bisa diproduksi satu stup ini kalau musim panen semasa musim bunga itu bisa menghasilkan 2 kilo madu dalam satu stup ini. Nah, untuk di Rumpin sendiri, produksi madu karena baru berjalan 2019 kelompok tani. Di tiap kelompok untuk stup trigona ada sekitar ratusan stup. Untuk kontinu per bulannya ya kisaran masih kecil karena baru memulai, sekitar 5-10 kilo baru menghasilkan madu trigona. Tapi untuk madu ini di kelompok madu serana, kelompok juga berburu di alam. Itu madu dorsata, ya, madu odeng kalau orang Sunda bilang. Ada kelompok tani kami memang itu sering berburu di alam, tapi tidak merusak sarangnya, hanya mengambil madunya. Pemanenan lestari itu rutin tiap bulan menghasilkan sekitar 10 kilo juga. Demikian mungkin dari saya untuk pengenalan tentang budidaya madu di KHDDK Rumpin. Wah, satu komentar, Pak. Ya. Untuk masyarakat sendiri, masyarakat Rumpin khususnya ke Kabupaten Bogor. Nah, ketika ingin membudidaya madu seperti apa teknisnya? Untuk budidaya madu, ya sekarang ini untuk kaum urban, saya sarankan memang lebih membudidaya madu trigona yang tanpa sengat. Karena memang untuk dibudidayakan di rumah, masyarakat sekitar itu sangat memungkinkan karena tidak berbahaya. Nah, untuk itu yang utama harus disiapkan setiap keluarga, yaitu untuk ketahanan pangan, itu siapkan pakannya dulu. Salah satu pakannya itu bunga. Nah, sekarang kita bisa lihat bunga yang umum itu ada air mata penganten, nanti bisa lihat yang ngerambat, terus ada Santos Temon, ada sama Batavia. Tapi tidak memungkinkan juga bisa bunga-bunga rumput-rumputan karena jenis lebah trigona ini sangat bandel. Dia tidak mengharapkan bunga-bunga buah karena bunga-bunga alam, bunga tanaman dia isap untuk madunya. Dan untuk propolisnya membutuhkan pohon-pohon yang mengandung getah. Ya bisa nangka, bisa karet, bisa manggis, dan jenis mangga juga bisa. Untuk yang di rumah-rumah sangat memungkinkan. Karena itu salah satu dukungan untuk budidaya lebah. Nah, untuk propolisnya dari getah-getahan resin, dan untuk bipolennya itu bisa dari jenis-jenis bunga yang mengandung bipolen. Ada bunga matahari, ada bunga jagung, dan jenis bunga lainnya. Sangat memungkinkan untuk yang memang berminat untuk budidaya trigona, kami bisa membantu. Silahkan ke sini, ke Balai Diklat Kehutanan LHK Bogor. Kami penyuluhnya siap membantu dengan tim dari Bakti Rimbawan untuk tata cara bagaimana budidaya lebah trigona ke depan. Dan siap kami membantu juga menyediakan stup siap budidaya dan tanaman pakannya itu sendiri siap tersedia di kami di sini.